Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ أَيْضًا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. وقال أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Ayuhal musyahidun al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak DKM yang dimuliakan Allah, Imam Rawatib Masjid Al-Hidayah PCP, jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semuanya dapat ampunan Allah, ridha Allah, selamat dunia akhirat. Dan kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kata Nabi, paka'an nama sholalaila kullah, sama dengan sholat semalam suntuk. Ini bonus luar biasa. Orang yang sholat isya berjamaah sama dengan setengah malam, luar biasa. Orang sholat subuh berjamaah disaksikan oleh dua kelompok malaikat siang dan malam, kumpul di masjid, masyhuda, menyaksikan orang sholat berjamaah. Kemudian orang sholat berjamaah dalam hadis kana fi zimmatillah, ada di dalam jaminan Allah. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendapatkan jaminan Allah, orang itu akan dizolimi, kata Allah, aku udah hadapan dengannya. Jadi orang sholat berjamaah ini kalau dizolimi sama orang yang menghadap itu Allah, sebab ada di zaman jaminan Allah. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam sholat berjamaah subuh. Istiqomah dalam sholat subuh dan isya itu akan tiga waktu yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita sholat isya masih malas, masih berat, sholat subuh masih berat, eta dideteksi ku hadis kita masih ada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik, karena orang munafik di zaman Rasul suka sholat, cuman sholatnya 3 waktu, Zohor, asar, maghrib. Kalau isya subuh nggak mau dia, berat. Dan sholatnya bukan sholat karena Allah, yura'unan nas, setor muka. Setor muka, kalau kita nggak sholat kita dibunuh, diusir, nggak dapat bagian zakat, itu aja. Urusannya urusan perut gitu. Itu disampaikan dalam Al-Quran. Jadi orang munafik itu suka sholat, suka. Orang munafik suka zikir, suka. Zikir suka. Siapa yang bilang Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak zikir kecuali sedikit. Jadi temporer, musiman gitu. Kalau sakit gigi, ya Allah sakit, ya Allah, udah sembuh, edan deui gitu. Seperti ada petir lagi nonton TV, matiin TV-nya katanya. Jadi bukan sayang sama dirinya, tapi sayang sama TV. Istighfar, sing eling. Tuh. Nanti petirnya udah mati, setelah lagi TV-nya katanya. Itu namanya wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik suka haji, suka sama, suka sedekah, suka. Cuman infaknya itu mereka di hatinya ada kebencian, terpaksa gitu. Nah, maka untuk mengkikis habis kemunafikan itu kita bisa diobati dengan sholat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula. Insya Allah itu garansi dari Nabi.
Itu kabar gembira, hadis targhib untuk orang yang selalu sholat berjamaah, apalagi orang yang sudah kuat sholat isya dan subuh, otomatis yang lainnya akan dimudahkan insya Allah. Dan kita mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, jangan sampai kami dalam hidup yang sesingkat ini, jangan kami sampai meninggalkan sholat berjamaah. Minta sama Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadirin kaum muslimin, sebentar lagi umat Islam akan menghadapi 10 Muharram ya. Berapa hari lagi sekarang? Ada yang ingat nggak? Hah? 5 hari lagi. Nah, 5 hari lagi ya, insyaallah. Nah, ini ada 7 peristiwa besar ya di dalam Islam di dalam bulan 10 Muharram. Dan Nabi pernah bertanya, kenapa Yahudi, dan Yahudi pun puasa belum 10 Muharram, tapi Yahudi tulen, bukan Yahudi palsu ya. Sekarang Yahudi tulen itu yang aslinya pasti bulan 10 Muharram pasti puasa. Kenapa? Dia bilang karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Firaun 10 Muharram, maka dia puasa. Maka kata Nabi, aku yang lebih berhak untuk puasa. Cuman kita itu harus beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi cuma 10 Muharram, kalau kita tambah Tasu'a namanya, tanggal 9. Jangan tanggal 10 Muharram aja, tapi Tasu'anya tanggal 9-nya. Jangan. Dan kita bukan karena orang Yahudi, memang yang lebih berhak puasa Asyura itu ya umat Rasul. Cuman kita jangan sampai sama dengan Yahudi. Yahudi mah cuma 10 Muharram saja, tapi kita 9 Muharram. Di dalam alam Al-Quran itu ada 7 peristiwa besar di dalam sejarah Islam itu di dalam 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah itu pada 10 Muharram karena punya kasus yang sudah direncanakan oleh Allah bahwa Nabi Adam itu harus keluar dari dunia, keluar dari surga, dipakai asbab supaya melanggar buah kholdi. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir dunia, tingkat dunia ya, sampai gunung Himalaya pun terendam pada waktu itu. Kemudian setelah Nabi Ibrahim selamat dari siksa, dibakar oleh si Raja Namrud, selamatnya tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari keluar penjara 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Firaun 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan, ditelan ikan 10 Muharram. Nabi Ayub pun sembuh, sudah 18 tahun punya penyakit kulit, pas 10 Muharram disembuhkan oleh Allah. Jadi ada 7 ya dalam Al-Quran Nabi yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai ujian. Dan para Nabi itu pasti diuji pasti diuji kenabiannya gitu. Nah, maka orang yang diuji itu sebenarnya tanda-tanda cintanya Allah dan tanda-tanda diangkat derajat oleh Allah. Hadirin kaum muslimin, Nabi Adam alaihissalam kenapa keluar dari surga? Karena beliau ini Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan surga, tidak boleh mendekati pohon yang terlarang, dimakan buahnya. Mendekati aja nggak boleh, apalagi buahnya dimakan. Fa'akala minhuma, apa badat sawatuhuma, akhirnya Nabi terbang turun dari surga dalam keadaan tidak pakai baju selai pun dua-duanya. Siti Hawa tidak pakai baju karena baju surga nggak boleh dibawa ke dunia, khusus pakaian khusus. Nabi Adam nggak pakai baju, Nabi Siti Hawa juga nggak pakai baju. Yakhsifani alaihim min waraqil jannah, ditutup hanya daun-daun saja. Nabi Adam menurut sejarah turunnya di gunung di Himalaya
kemudian Siti Hawa menurut sejarah yang tidak pasti itu ya di Jeddah, ketemunya di Jabar Rahmat, dan menurut riwayat kenapa Jeddah itu kuburan Siti Hawa itu di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jeddah itu artinya nenek ya, Nabi Adam. Nabi Adam turun ke alam dunia tobat kepada Allah. Siti Hawa juga bertobat. Pertemuannya itu berapa puluh tahun Nabi Adam tidak ketemu dengan Siti Hawa. Akhirnya Allah pertemukan di mana? Di Jabar Rahmat. Gitu. Sejarahnya gitu Pak Dediknya. Tobat apa yang diucapkan oleh Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu adalah dalam Al-Quran surat Al-Imran kalau tidak salah ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kan bukan surat Imran, surat apa tuh Al-Araf. Nah itu hari kaum muslimin. Fataba alaih, maka Allah menerima tobat Nabi Adam tanggal 10 Muharram. Berapa tobatnya? Ada yang mengatakan ratusan tahun bertobat kepada Allah. Satu kali salah tobatnya ratusan tahun. Kalau kita dibalik gitu, tobatnya kurang, maksiatnya loba orang. Nah, maka bagi orang yang punya salah setiap hari, maka tobatnya pun harus setiap hari. Nabi tidak berdosa, setiap harinya istighfar 100 kali. Manusia sudah mati, tapi istighfarnya 100 kali. Dan istighfar ini diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini perintah Allah istighfar. Setelah mendapatkan kebutuhan mereka. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan ujian dakwah 950 tahun usianya. Yang ikut andil, ikut usaha dakwah, ikut Nabi Nuh itu cuma 83 orang. Jadi 10 tahun per orang yang ikutnya. 10 tahun baru dapat santrinya. Coba bayangin. Nabi Nuh itu kalau terjemahkan, Nuh itu nangis terus. Dan dakwah Nabi Nuh itu siang dan malam, lailan wa naharon. Nabi Nuh itu dakwah nangis setiap hari dakwah. Cuman masyarakatnya menolak dakwah. Sampai ketika Nabi Nuh dakwah, wajahnya ditutup, telinganya ditutup. Bayangkan. Ujian. Maka Nabi Nuh termasuk the best 5 di antara orang-orang the best daripada 5 nabi yang pilihan yang lulus dari ujian. Subhanallah. Akhirnya diuji oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam dakwah sampai anaknya Ki Kan'an tidak dapat hidayah dari Allah. Kasihannya. Contoh ini buat kita. Ada bapaknya soleh, indungnya soleh, tapi anaknya nggak soleh. Oh ternyata bukan kita aja. Nabi Nuh pun diuji anaknya tidak soleh. Sehingga ketika untuk datang, untuk menghampiri, untuk naik perahu saja nggak mau dia. Ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku Kan'an, naiklah ke perahu aku, ke perahu ayah. Cek eta saya tidak akan naik perahu, tapi saya akan datang naik ke gunung. Masya Allah. Ila jabali ya'simuni. Bapak, saya nggak naik perahu, mau ke gunung aja. Di gunung nggak bakal banjir. Cek Nabi Yunus. Cek Nabi Nuh, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali perahu yang aku bawa. Akhirnya dia tenggelam di Kan'an tuh. Menurut riwayat berapa Nabi Nuh alaihissalam di dalam lautan, di dalam air banjir itu? 6 bulan. Maka diselamatkan Nabi Nuh itu tanggal 10 Muharram. Habis makanan. Makanya ada tradisi Sunda, tradisi Jawa, ada namanya bubur suro. Bubur suro itu daripada bubur, kemudian ada rotinya dikumpul-kumpul, beras merah, beras putih,
Itu namanya anak bubur suro, tradisi itu. Bukan syariat, bukan. Bubur suro. Maka Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan tanggal 10 Muharram. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja apa ya? Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Raja Namrud dibakar, Raja aman-aman gara-gara punya kasus penghancuran berhala. Hancurkan berhala. Sudah hancur, ternyata pelakunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas disidang, wahai Ibrahim, apakah kau benar? Bal fa'alahum kabiruhum. Wahai Raja Namrud, wahai polisi, wahai penegak hukum, saya bukan saya yang menghancurkan berhala. Bal fa'alahum kabiruhum. Lihat tuh ada berhala yang paling besar, dia sedang memakai songket daripada kampak. Marah itu penyidik, marah polisi, marah pada waktu itu. Ibrahim, kamu gila, masa ada batu bisa ngancurin batu? Gitu ngomongnya. Kata Ibrahim, kenapa kamu disembah sama kamu? Yang punya mata tidak bisa melihat, yang punya telinga tidak, kenapa kamu sembah? Panukisu, akhirnya seluruh masyarakat Raja Namrud mengakui di dalam hatinya benar Ibrahim. Kosnu gelo cenah orang mbah batu gitu. Kitu ngaromong dina hatena kan terkedal. Pas lihat mau turun, mau ngikut kepada Ibrahim, maka kelompok-kelompok rejim daripada si Namrud bilang, unsuru alihatakum, hei jangan diam kamu, tolong Tuhan-Tuhan kamu. Menyaya Tuhan ditolong, bela kamu, bela, jangan diam aja. Akhirnya keputusan vonis hakim, Ibrahim dibakar. Masya Allah. Ngapain kita nggak boleh makan ngebakar orang, ngebakar binatang juga nggak boleh, apalagi ngebakar orang. Walaupun musuh kita, jangan nggak boleh dibakar. Kita mengikuti siksaan Tuhan, nggak boleh. Berapa hari Nabi Ibrahim dibakar? 40 hari. Pas 40 hari disangkanya Ibrahim sudah gosong. Nggak tahunya Nabi Ibrahim tidak sama sekali, tidak panas sedikit. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam membela agama Allah. Apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, mau dibakar, datang malaikat Jibril, Mikail, Israfil untuk membela. Maka kata Nabi Ibrahim, kenapa kamu membela saya? Apakah anda punya inisiatif sendiri? Ya, saya inisiatif sendiri. Kata Jibril, saya bisa padamkan dengan sayap saya. Kata Israfil, saya apalagi dengan dunia saya hancur sama angin saya. Kata Mikail, saya juga punya hujan. Nabi Ibrahim, mama anta, sekalian-kalian ini sama dengan aku makhluk. Aku tidak butuh bantuanmu, aku butuh hari ini bantuan Allah. Oh keren. Oh kalau kita mah serem. Waduh enak datang Jibril. Benar-benar katanya. Kalau kita mau keren atau datangan Jibril, Ibrahim tidak terkesan. Jibril, Mikail makhluk. Hari ini aku tidak membutuhkan bantuan makhluk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bapak nanti jilid ke-1 ayat bab tawakal namanya. Ana Ibrahim alaihissalam hina ulqiya ilan nar faqala hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasukan-pasukan perang ketika bertemu dengan orang-orang kafir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka para ulama soleh, dia suka memberikan doa wiridan. Apa wiridannya Pak Kiai? Saya punya problem apa? Problem rumah tangga, problem ekonomi, program hutang. Saya program ada berantem istri yang pertama, istri kedua. Itu kan problem ya. Gimana itu Pak Kiai? Maka para kiai yang bijaksana itu ngasih doanya pendek-pendek. Udah aja baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim juga problemnya bisa selesai. Api yang tadinya panas menjadikan dingin. Wah, berapa Pak Kiai? Kata Kiai 450 katanya. Kenapa 450? Karena hasbunallah hakna sekian, sin sekian, b sekian, nun sekian, alif sekian. Jadi ada angkanya ternyata. Maka dijumlah jadi 450.
Nah itu mah hasil itu mah bukan syariat ya, tapi hasil ulikan para kiai itu diulik. Kita mah sebanyak-banyak ngejikir, zikir ma'dud namanya. Karena zikir itu ada ma'dudah. Seperti Nabi memberikan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah, jadi 100. Itu zikir ma'dud namanya. Dari ada zikron kasiro, tidak terkurung dengan waktu, kapan saja kita zikir kepada Allah. Termasuk dalam WC kita harus berzikir kepada Allah walaupun di dalam hati. Subhanallah. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pengalaman spiritual saya. Saya pernah diundang ke Depok. Waktunya tidak cukup menurut argo. Menurut apa tuh? Bukan argo ya, ada jarak waktu gitu, sekian menit gitu. Kata supir, Pak Kiai nggak bakal sampai ke Depok ini katanya. Kita harus yakin karena saya mau ngajar, saya mau ngaji, saya menyampaikan Al-Quran ini. Akan menyampaikan misi dari Allah, pasti Allah tolong kata saya. Itu di perjalanan saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Itu tidak sesuai dengan jarak mobil itu. Kalau mobil itu 30 menit 40. Tapi sebelum 10 menit sudah nyampe. Itu harus punya keyakinan, tapi kalau nggak punya keyakinan nggak bisa. Kata Pak supir, Pak Kiai kok bisa? Ya kalau Allah Ta'ala kuasakan kun fayakun. Saya mah nggak heran, karena ini bukan kehendak saya, kehendak Allah. Kenapa Bapak yakin? Katanya, saya yakin karena saya keluar ke Depok ini mau menyampaikan risalah Allah, maka Allah yang bertanggung jawab. Yang dibaca sama saya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup pertolongan Allah. Ini pengalaman spiritual saya sampaikan supaya bapak-bapak juga tambah yakin bahwa kalimat hasbunallah itu bukan sembarangan, kalimat yang sudah dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalimat yang sudah dibacakan oleh para sahabat ketika mau bertempur dengan musuh, kalimat yang sudah dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertarung berdakwah, mereka menolak kepada ajaran dakwah. Apa yang dibaca oleh Nabi? Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau bapak-bapak boga hutang teka bayar, rumah tangga acak-acakan, sudah lapor sama Allah aja. Masyarakat sudah tidak itulah, lapor sama Allah, laporannya itu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pak Kiai, obat nggak bisa disembuh, nggak bisa menyembuhkan. Emang obat nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah. Berobat itu syariat. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sudah namanya garansinya, itu namanya udah garansinya sudah orsinil itu, dari nggak boleh ragu-ragu. Kemudian siapa lagi Nabi Ibrahim? Kemudian kita akan berjumpa dengan siapa lagi? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara gara-gara difitnah, menggoda ibu angkatnya sendiri. Dalam kasus persidangan yang salah Nabi Yusuf dipenjara. Coba bayangin. Itu calon nabi, calon raja, ujiannya di sumur dulu, udah di sumur diangkat, di penjara, keluar penjara, masuk istana. Nah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang akan memimpin bangsa Indonesia ini benar-benar orang-orang yang teruji, yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang soleh, yang takut kepada Allah, yang cinta sama Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Doana naon coba? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa supaya kita punya pemimpin yang membela agama Allah, membela rakyat Indonesia, menyelamatkan negara Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkehendak. Amin ya Rabbal. Sebentar lagi. Subhanallah. Berdoa ya. Berdoa itu ada 3 fungsinya. Ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu adalah ibadah.
kita berdoa. Doanya ada Pak, Robi Adhilni, yang kemudian surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Doa itu supaya orang buka pemimpin yang menguntungkan bangsa Indonesia, jangan merugikan Indonesia. Insya Allah. Nabi Yusuf diselamatkan dari penjara pada tanggal 10 Muharram. Coba. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Firaun tanggal 10 Muharram. Keren tuh lam diceritakan. Bapak-bapak yang sudah nonton The Ten Commandments, bagaimana itu laut berbelah. Dulu ada ya film The Ten Commandments. Bisa juga sekarang dilacak tuh ada film 10 firman Tuhan. Itu belah laut itu, kejar oleh Firaun, diselamatkan Musa alaihissalam. Diselamatkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Nabi Yusuf diselamatkan dari penjara, keluar penjara, masuk istana tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub penyakitnya berapa? Penyakit kulitnya 18 tahun. Bayangin. Jadi rupa-rupa Nabi tadi ujina. Astagfirullahaladzim. Manu geringan wae. Kiai cenah, Pak Kiai doanya Kiai itu sakit terus. Oh itu apa namanya? Warisan Nabi Ayub itu. Ya Kiai sakit terus, Nabi Ayub itu mah. Kemudian hari kaum muslimin, baru 10 tahun istrinya bilang begini sama Nabi Ayub, abang kan Nabi, masa nggak berdoa? Pan doanya dikabulkan, tolong dong minta sembuh, tolong minta disembuhkan katanya. Kata Nabi Ayub, aku malu. Sakitnya baru sebentar, aku dikasih sehatnya banyak. Malu minta sembuh, padahal kalau minta dikasih. Tapi setelah 18 tahun sudah badannya rusak, cuman lidahnya saja nggak rusak sama hatinya, baru berdoa, anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, nggak kuat saya ini. Masana syaiton, setan itu yang bikin kerja. Dan setan sebelum mengerjakan Nabi Ayub minta izin dulu sama Allah, diizinkan. Itu sembuhnya pada tanggal 10 Muharram. Nah, kasus Nabi Yunus dalam Al-Qur'an di sini ada dua surat nih. Nabi Yunus menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Yunus dalam dua surat yang kita baca tadi. Yang pertama surat Al-Anbiya, yang kedua surat Allahumma sholli ala Muhammad, surat As-Sofat. Surat As-Sofat itu Nabi Yunus disebatkan. Di sini di dalam surat Al-Anbiya Allah sampaikan, wa dhannuni idh dhaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fil zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Dan ingatlah Zunnun Nabi Yunus ketika dia pergi dengan penuh kebencian, maka Nabi Yunus mempunyai sangka bahwa kata Allah, aku tidak mampu untuk memberikan hukuman kepadanya. Akhirnya Nabi Yunus nyabrang kapal. Nah, ini ditunda dulu, sambung kepada surat As-Sofat.
Wa inna Yunus laminal mursalin, sesungguhnya Yunus adalah dari golongan utusan Allah. Idz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Nabi Yunus dia keluar dari kampungnya dalam keadaan benci, maka Nabi Yunus alaihissalam naik perahu. Akhirnya Nabi ternyata ilal fulkil mashhun, naik perahu yang sudah penuh. Idz abaqa ilal fulkil mashhun, naik perahu yang sudah penuh muatannya. Akhirnya keputusan nakoda harus diundi. Fasama fakana minal mud'adin, maka Nabi Yunus termasuk orang yang harus keluar undiannya. Aduh, kata nakoda, kamu orang soleh nggak pantas coba 3 kali. Udah ketiga kalinya Nabi Yunus lagi yang keluar undiannya, yang harus dilempar. Kata Nabi Yunus, kamu nggak usah dilempar, ngelemparin saya, ini sudah teguran dari Allah. Sadar loh Nabi Yunus, wah ini gara-gara meninggalkan dakwah. Kalau Nabi Yunus sudah meninggalkan dakwah itu, kalau Nabi cash gitu ya. Maka pelajaran buat para dai, para ustadz, jangan berhenti dakwah. Takut seperti Nabi Yunus ditelan ikan. Maksudnya ditelan ikan di sini bukan ditelan ikan beneran, ditelan oleh sistem orang lain yang tadinya dia istiqomah, akhirnya dia milih kesenangan dunia, kesenangan jabatan, akhirnya berhenti dakwahnya. Itu juga ditelan dengan kenikmatan. Apa? Gara-gara meninggalkan dakwah. Kalau kita istiqomah dakwah, insya Allah tidak akan tergoda oleh jabatan, tahta, harta, wanita. Kan jebakan paling maut, paling hebat dari zaman Nabi Adam sampai akhir hayat, sampai kiamat, jebakan ini sampai akhir hayat tidak akan pernah berhenti. Orang digoda dengan tahta nggak bisa, dengan harta nggak bisa, dengan wanita dapat. Ada tiga-tiganya, harta, tahta, wanita diambil semuanya. Itu gara-gara apa? Gara-gara bisa kita meninggalkan dakwah. Nabi Yunus itu dihukumnya sampai ditelan ikan. Sudah ditelan ikan, apa Nabi Yunus bisa doanya apa di dalam perut ikan? Fanada bidzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dijerita Nabi Yunus di jero beteng laut, berdoa, mana ada ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, saya ini zalim, meninggalkan dakwah. Aku sudah dilantik jadi Nabi Rasul. Kenapa aku harus lari? Kenapa dia lari? Karena nggak ada lagi 100.000 orang, tidak ada satupun yang nerima dakwah. Kesel nggak? Kesel. Kata orang awam, pantesan aja. Tapi kalau dalam dunia dakwah para nabi nggak beda, pantas terusin dakwahnya. Seperti Nabi Nuh kan, 10 tahun per orang baru dapat. Gitu. 900 tahun baru 80, masya Allah. Itu Nabi Yunus nggak kuat mental, lari ditelan ikan. Nah, siapkan apa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang wajib sembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku adalah zalim, meninggalkan dakwah tanpa izin. Apa jawab Allah? Terus ayat selanjutnya, ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka aku mengabulkan doa Nabi Yunus
dan aku selamatkan Yunus minal gom, daripada kesulitan diam di dalam perut ikan, menurut riwayat 40 hari, bayangin. Tapi dalam itu nggak sepakat, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Kapan diselamatkannya? Tanggal berapa? Nabi Yunus diselamatkannya tanggal 10 Muharram. Jadi angka 10 ini luar biasa ini. Kalau di rumusan pakai main bola, tanggal bulan Maradona dulu angkatan 10 kan. Allahu Akbar. Tapi nggak boleh kan. Nah, ada pertanyaan di sini, Pak Kiai, itu kan buat Nabi Yunus doa itu. Ini pertanyaan ini ternyata sudah terulang di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kan buat Nabi Yunus. Ada yang berani begitu? Ada yang berani ngomong, padahal Qurannya sudah jelas. Nabi Yunus, kalau Nabi kan nggak marah. Apalah tasma? Emang kamu nggak baca, nggak dengar firman Allah pada waktu itu? Waktu Nabi ayat mah nggak ada mushaf, belum ada. Ada mushaf Al-Quran itu pada zaman Abu Bakar. Pada zaman apalah tasma, apakah kamu belum dengar firman Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, seperti punya kasus Nabi Yunus. Nggak ada. Kiai ustadz yang dipenjara dalam perut ikan nggak ada. Apalagi penjara-penjara politik yang kasusnya bukan kasus teror ya, tapi kasusnya kasus korupsi. Wih, keren. Kalau Bapak lihat di Bandung itu, wih, rumahnya bagus, ada yang nengok, aduh keren. Bisa lolos, bisa nginep di luar penjara, itu penjara di kalau korupsi. Tapi kalau penjara, kalau Pak Habib Rizik itu di bawah tanah itu. Apa? Yang udah tua itu siapa namanya? Yang baru keluar, Abu Basir mah, nggak bisa jalan-jalan itu mah, dipencet itu mah. Tapi kalau kasusnya korupsi miliaran terusan, kita udah pernah ke Bandung, ke sana, ke Sukamiskin, keren, bisa ulin, bisa di penjara. Ya. Tapi Yunus itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih teguran. Ternyata bapak-bapak yang punya kasus seperti Nabi Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Kita diselamatkan oleh Allah, ingin punya masjid Al-Hidayah di luar kemampuan kita, Allah berikan Masjid Al-Hidayah begitu kokoh. Kalau menurut mata kasap ini 100 tahun kuat ini Pak, ini bangunan ini, lihat. Kalau secara kasap mata ya, bangunan ini kuat insya Allah. Tapi kalau jumlah kiamat kan nggak sampai 100 tahun lagi Pak, kalau lihat hadis mah nggak sampai 50 tahun lagi ini planet bumi hancur. Ada hadisnya tuh, umatku nggak sampai 100 sebelum 100 tahun enggak. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi Adam, kisah Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yunus, itu ibratun liulil albab, itu pelajaran bagi kita. Bagi orang yang punya penyakit tidak sembuh-sembuh, doa Nabi Ayub dipakai. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Eta doa nu gering teu boga cager-cager. Ayat surat Al-Anbiya ayat 80 ayat 83. Surat Al-Anbiya ayat 83, doa khusus orang yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Apa doanya? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka kata Allah, pastajabna lahu, aku mengabulkan doa Yunus, doa Ayub.
Bakasam yadur, aku bersihkan, bebaskan dari penyakit. Gitu kan? Itu Nabi Ayub. Maka itu doa ya, pelajaran. Ada doa ya yang dapat kita. Satu, doa Nabi Ayub. Yang kedua, zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali, berapa aja. Tapi para kiai bijaksana 40 kali aja. 40 kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Ya, ilmu hubungan secara keseluruhan. Punya kebingungan, kesempitan di dalam, bayangkan di dalam perut ikan, sok kumah, ventilasi nggak ada, listrik nggak ada, makanan nggak ada, coba bayangin. Tapi Allah selamatkan. Apa yang diucapkan oleh Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kalimat ini ada 3 pelajaran. Yang pertama, Nabi Yunus tajdidul iman, memperbaharui iman. Yang kedua, bertasbih Nabi Yunus alaihissalam, subhanaka, artinya mensterilkan kalimat la ilaha illallah itu dengan subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin, ya Allah sesungguhnya aku dari orang zalim, meninggalkan dakwah. Nah, kalau kita di hati kita ada kalimah thayyibah, di hati kita ada tasbih mensucikan Allah, di hati kita ada pengakuan bahwa kita orang berdosa, insya Allah kita akan diselamatkan daripada kesulitan. Kenapa? Sekarang manusia sulit ngaku dosa di hadapan Allah. Ngakunya ngaku ahli ganjaran, ahli pahala, tapi dosanya nggak dihitung. Sholatnya udah bener belum? Udah ngalamun bener. Nabi Adam kesalahannya tidak menyudutkan iblis, padahal itu artinya rekayasa iblis untuk sampai digoda, sampai bersumpah waqasamahuma, dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, ini lakuma minan nasihin, sesungguhnya aku kepada dua kalian ini, kepada kamu orang dua nasihat, kalau kamu nggak makan buah holdi kamu akan selamanya di surga. Kan liar bahasanya juga, lihat bersumpah. Tapi ketika dia tersungkur keluar dari dunia, Nabi Adam tidak melaporkan, ya Allah ini gara-gara iblis saya bisa tergoda, enggak. Tapi apa yang diaku? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku dosa, abdi dosa Gusti, zolim karena diri abdi, wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, aku orang rugi. Tuh Nabi Adam 100 tahun fataba alaih baru diterima tobat. Itu kita kalau habis sholat itu jangan ditinggalkan, doa tirab, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca biar sering. Banyak sekarang, apalagi negeri kita sekarang sedang tidak pengaruh arana, sedang sedang tidak baik-baik saja, artinya ekonomi, politik, budaya gitu kan. Tapi bagi orang beriman biasa-biasa aja, seperti ikan ada yang di dalam laut. Selagi ikan hidup, insya Allah itu ikan walaupun dalam lautan yang bergelombang tetap tenang-tenang saja. Dan Allah sudah memberikan jamin, wa kana haqqan alaina nasul mu'minin, orang beriman hak aku untuk menolong mereka. Allah sudah mengumumkan, orang beriman tenang-tenang aja. Jangan-jangan hidup di dunia sakaratil maut, orang beriman akan dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau lihat medsos, aduh pusing kadang-kadang Pak Deddy, saya mah nggak mau lihat, pusing. Ada lagi kasus Zaitun sekarang, waduh liar. Itu. Kayak kandang babi segala di Zaitun kalau menonton medsos mah. Ada Yahudi, ada komunis, wih keren. Nah, tapi orang beriman baik-baik saja. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, orang beriman akan ditolong oleh Allah dunia sampai akhirat. Gitu. Jadi bagaimana nih kaum muslimin? Dalam As-Saffat dikatakan, dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbih
musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus tidak bertasbih, bukan ahli tasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia diam di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Berarti matinya pun di dalam perut ikan. Maka orang katakan takdir bisa berubah dengan doa. Takdir Nabi Yunus dalam kitab surat As-Saffat ayat berapa bang? Ayatnya berapa? Ayat 141, 42, 43 sampai 145. Ini menyatakan ada sebagian ulama takdir kita bisa berubah dengan doa. Nabi Yunus kalau nggak bertasbih itu kuburannya dalam perut ikan. Dan hari ini ternyata ikannya masih hidup. Kalau lihat hari ini, ayat ini. Allahu Akbar. Kalau seandainya Yunus bukan ahli tasbih, maka Yunus akan mati dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kuburannya di mana? Di dalam. Maka akhirnya Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan tanggal 10 Muharram wa huwa sakim, dalam keadaan sakit. Dan aku jadikan setelah dia keluar dari perut ikan ada pohon-pohonan dari buah labu. Nah setelah itu ceritanya Nabi Yunus alaihissalam, kemudian aku mengutus Yunus untuk menghadapi masyarakat 100.000 atau 100.000 lebih. Nah Komariah, kalau Komariah Samsiah kan beda. Dan seperti Ashabul Kahfi dalam gua itu 900 tahun, autis in gitu, 309 tahun itu Komariah dan Hijriah Komariah dan Samsiah tanggalnya beda Pak ya. Nah ini hadirin kaum muslimin, Nabi Yunus akhirnya menghadapi masyarakat yang tadinya 100.000 menolak dakwah. Setelah Nabi Yunus keluar dari perut ikan, akhirnya mereka menerima dakwah. Fa'amanu, nah kemudian mereka beriman. Kaum Nabi Yunus yang tadinya menolak dakwah akhirnya dia beriman. Wa mata'anahum ilain, kemudian kami berikan kehidupan mereka sampai ajal datang. Nah ini hadirin kaum muslimin, peristiwa-peristiwa yang saya tadi katakan, selamat Nabi Adam, diterima tobatnya 10 Muharram, Nabi Nuh selamat dari perahu 10 Muharram, Nabi Ibrahim selamat dari api bakaran Namrud, selamatnya daripada tanggal 10 Muharram, Nabi Yusuf 10 Muharram keluar penjara, Nabi Musa 10 Muharram, Nabi Ayub 10 Muharram, Nabi Yunus 10 Muharram. Jadi 7 peristiwa besar di dalam Al-Quran. Para anbiya, para mursalin diselamatkan dari pancabahaya ini dalam 10 Muharram. Maka ada tradisi bu, ibu-ibu ada tradisi ya, santunan yatim 10 Muharram itu syiar sebenarnya. Syiar ya, tidak disyariatkan harus santunan yatim, itu masih syiar, momentum. Kita mengikram yatim itu ikut ajaran sahabat, ikut ajaran Rasul. Memuliakan yatim itu, kata Nabi, sebaik-baiknya rumah itu ada yatimnya, Pak Imam. Alladzi yusanu ilaihi, yatim itu dianggap anak kita sendiri. Disekolahkan, kalau sekarang dipesantrenkan, dikasih makan, bajunya dengan anak kita disamakan. Alhamdulillah saya sudah ditakdirkan ngurus yatim anak kakak meninggal sama. Kalau anak saya beli sepatu mereknya itu, ya itu pesantrenkan. Alhamdulillah sekarang udah jadi ustadz, jadi kiai. Di mana? Di daerah Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau alhamdulillah jadi kiai. Itu saya insya Allah ditakdirkan. Tapi cobaannya luar biasa, ngeheulkeun cek urang Sunda mah, dikeheuleuan. Disabaran pesantren ka Mandon Jaya, disakolakeun, akhirnya jadi kiai ayeuna. Itu luar biasa Pak. Ngurus yatim itu luar biasa, diberikan keberkahan yang luar biasa. Saya rasakan itu. Jadi sunnahnya itu mengurus yatim, cari yatim saudara sebelum orang lain saudara dulu, diurus sama kita, gitu kan? Kemudian dianggap sebagai anak kita, itu yang sunnah nabinya. Tapi kalau yang 10 Muharram santunan yatim itu namanya syiar,
motivasi, mengingatkan bahwa yatim adalah anak kita. Dan sebaik dan sejelek-jeleknya rumah adalah kita ngurus yatim. Yatim teu aya, tapi unggal poe dititahan gawe, titah ngangon, ngarit. Carekan unggal poe teu disakolahkeun, teu dipasantrenkeun. Itu rumah sial namanya. Bukannya dimuliakan, tapi budak yatim disiksa, dianggap pembantu kurang. Itu rumah tidak akan berkah. Khairul wasarrul bait, rumah yang paling jelek. Mana rumah yang paling bagus? Kita punya anak yatim, kemudian kita urus sebagai anak kita sendiri, disekolahkan, dipasantrenkan supaya jadi orang soleh. Itu rumah yang berkah. Dan Nabi memberikan peringatan, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah. Saya dengan pengurus yatim nanti di surga seperti telunjuknya. Dua, begini. Kalau dulu kan kalau begini dulu kompanya apa dulu zaman Pak Harto ini? Golkar. Nabi bukan Golkar waktu itu. Apa namanya kalau di luar negeri Victoria, apa tuh Victoria ya. Begini itu zaman dulu, ingat sor, begini P3 begini perang begini Golkar. Nabi itu begininya bukan kampanye Golkar, memberikan isyarat orang sebagai anak bapak angkat yatim, bapak yatim yang anak yatimnya nanti bertemu dengan Rasulullah seperti ini. Nah, jadi 10 Muharram itu momentum luar biasa, itu motivasi, menggerakkan bahwa di sana di dalam ceramah itu bapak-bapak bukan 10 Muharram saja menurut syariat Islam contoh Nabi, kita harus di rumah punya yatim. Insya Allah ya, punya yatim, dan yatim itu diurus seperti anak kita sendiri. Nah 10 Muharram itu kan sebentar lagi, tapi kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada undangan nanti ada 10 Muharram meratap, jangan itu mah, ada ratapan nanti Pak. Dulu itu ratapannya sampai memukul-mukul dengan pedang sampai berdarah. Sekarang ada informasi ditembak Pak, ada ditembak di perutnya ada untuk meratap Husaini. Itu mah bukan syariat Islam Pak, maaf, bukan syariat Islam, tidak diperbolehkan. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan meruksak badanmu sendiri, dosa hukumnya. Sebentar lagi ada undangan Pak, nanti ada undangan buat bapak-bapak, nanti jangan datang ya. Nah, nanti 10 Muharram ada meratap. Kalau di Pakistan 10 Muharram itu kumpul antara laki-laki dan perempuan di suatu gedung. Ini Pakistan ya, di Rewin ada, di suatu gedung. Terus apa namanya, lampunya digelapkan, dimatikan. Di situ bebas hubungan seksual siapa aja yang bertemu dengan wanita itu kemudian bersetubuh, maka kalau punya anak disuruh jadi calon imam. Nah ada, tapi dikasih tanda, nanti dikasih tanda. Nah anaknya ikut ratapan malam 10 Muharram, ibunya ikut. Pas karena gelap ditakdirkan anak si laki-laki itu bersetubuh dengan ibunya. Ada tandanya. Akhirnya dia mengeri, taubat kepada Allah, jadi masuk Islam. Ini dia luar biasa Pak sekarang. Dan Syiah di Indonesia ini banyak. Ya, tapi gembongnya sudah dikubur. Itu guru saya itu dulunya, gembongnya yang orang Bandung itu, Ijabi itu. Guru saya dulu pernah berguru sama beliau sebelum masuk Syiah. Karena dia nggak punya guru, maca gurunya karena buku, akhirnya dia sesat. Jadi barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setan gurunya. Benar itu. Guru saya nggak berguru sama punya guru, baca buku ya, gitu. Kutub buku, akhirnya dapat buku sesat, jadi sesat. Dan sudah meninggal sekarang. Jadi maaf ya, kalau ada undangan semacam itu kita jangan datang, karena itu bukan syariat Islam, bahkan sudah bertentangan dengan syariat Islam. Barangkali hari ini kaum muslimin kita simpulkan, mari kita sambut 10 Muharram ini dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan meningkatkan ibadah pada Allah. Mudah-mudahan ditakdirkan kita puasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Berarti kita sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.